Jumpa lagi teman-teman, rekan-rekan petani pelestari walet dimanapun Anda berada, dengan channel Bumi Walet Sulawesi, channel yang membahas soal budidaya walet dari mulai tips, trik, informasi, pengetahuan, serta pengalaman kami selama berbudidaya walet. Nah, Anda juga bisa ya tanya jawab di sini, Q&A ya, melalui kolom komentar maupun Facebook dan Instagram kami ya, namanya sama Bumi Walet Sulawesi. Anda bisa isi di kolom komen ataupun di direct message ataupun di messenger, silakan. Nah, kali ini kami membahas tentang salah satu subscriber ya yang menanyakan persoalannya tentang kenapa walet tidak mau turun ke lantai bawah ya, tidak mau turun. Ya, di sini mungkin yang dimaksud adalah bisa turun ke rumah inap kalau dia menggunakan rumah monyet ya, atau ruang putar atas, ataupun bisa artinya di sini turun ke lantai bawah ya, entah misalnya lantai dasar ya, ataupun lantai 2 gitu ya. Kalau dia 3 lantai 2 ataupun lantai dasar ya, kita asumsikan saja karena pertanyaannya juga spesifik ya, tapi nggak masalah. Yang mungkin kita asumsikan sebagai turun ke lantai dasar atau turun ke dari ruang putar ataupun rumah monyet istilahnya ke area ruang inap ya, depan lar. Nah, ini teman-teman, kalau misalnya kita harus lihat dulu ya, misalnya kita bisa melihat dulu tata ruangnya seperti apa ya, secara umum seperti itu tata ruangnya. Misalnya voidnya, apakah voidnya sudah memadai dan mudah akses atau belum. Rumusan void di sini misalnya dari ruang putar, apakah ini menggunakan rumah monyet atau tidak ya, dia bisa tidak itu walet dengan ukuran void tertentu ya yang digunakan, bisa diakses apa tidak, mudah diakses atau tidak. Biasanya ukuran void macam-macam ya, tergantung luasan ruang putarnya ya, apakah dia ukurannya itu terlalu jauh, lebih kecil dari ruang putarnya atau tidak gitu. Nah, sebenarnya ukuran yang ideal berapa ya? Yang ideal dari tempat ke tempat lain, dari masa ke masa juga beda-beda di sini ya, beda-beda. Cuma paling gampangnya itu setidaknya di ruang putar dari ruang putar ke void ya, ke lubang antar lantai itu gunakanlah setidaknya 1/4 atau 30%-nya ya, 1/4 atau 30%-nya dari ruang putar itu aman ya. Ada yang bilang 20%, tapi ini kalau 20% berarti masalah penempatan kita harus pikirkan penempatannya. Yang paling mudah 1/4 atau 30%-nya, sepertiganya itu kita pasangkan di situ ruang lubang terjun ataupun void ataupun lubang antar lantai. Nah, kemudian kira-kira apakah dari situ kelihatan apa tidak dasarnya itu kan, dasar ruang bawah itu kelihatan apa tidak. Kita bisa cek karena di situ mungkin terlalu gelap ya, pencahayaan juga ya terlalu gelap, sehingga walet untuk turun ke bawah agak ragu-ragu juga. Di situ ada hal-hal yang mengkhawatirkan gitu ya, karena tidak tenang, tidak merasa aman turun ke sana, sehingga ini perlu sedikit ya cahaya di bawah. Cahaya itu dalam arti bias cahaya di bawah untuk bisa walet yakin ataupun tertuntun turun ke bawah, itu bisa ya, itu juga perlu kita perhatikan. Bentuk void ya, formasi void ataupun lubang antar lantai ada macam-macam ya digunakan. Ada yang pakai zigzag ya, zigzag turun sini ya, turun lagi sini. Atau yang void tangga. Void tangga itu dari sini turun ke bawah ya, void tangga. Nah, atau void plong lurus. Nah, mau void apapun prinsipnya sebisa mungkin dari atas itu bisa kelihatan ya, dari atas bisa kelihatan sehingga walet tidak ragu untuk turun ke bawah.
Sehingga ini hati-hati ya menempatkan untuk terutama yang void tangga maupun void zigzag. Kami alhamdulillah pada yang 48 itu RDW kami, yang 48 maupun RDW yang lainnya itu kami jarang menggunakan, nggak pernah malah deh. Itu yang menggunakan void lurus ya, yang kami gunakan void tangga. Memang kami lebih menyukai void tangga. Alasannya kenapa nanti akan kita bahas nanti dalam konten sendiri ya, dalam materi sendiri karena agak lumayan perlu waktu. Cuma alhamdulillah meskipun pakai void tangga itu turun ke bawah, malah juga mau turun ke bawah gitu. Malah juga mau turun ke bawah. Ternyata prinsipnya bukan masalah voidnya, bentuk voidnya atau apa, tapi prinsipnya adalah void itu bisa diakses dari atas juga, bisa dilihat itu lantai bawahnya, dasarnya bisa dilihat dan kemudian pencahayaannya cukup sehingga kalian tidak ragu gitu. Nah itu ya yang pertama. Yang kedua yang perhatikan juga masalah lamanya gedung. Berapa lama gedung itu beroperasi? Maka sudah 3 bulan, kalau 3 bulan yang terisi lantai-lantai atasnya ya biarkan saja dulu, nggak apa-apa, mungkin itu bukan jadi satu masalah dulu, kecuali kalau sudah beberapa tahun gitu ya, 1 tahun itu mungkin bisa kita perhatikan, bisa kita seriusi ini apa masalahnya kan gitu. Nah, cuman kalau Walid itu memang memilih ruang, memilih tempat yang dia senang gitu kan. Kalau misalnya sukanya di lantai 1, lantai 2 ataupun lantai 2 saja, untuk kalau memang itu baru beberapa bulan ya nggak apa-apa, biarkan dulu ya. Nanti ke depan akan terus kita pelajari dan kita pantau. Kita memang tidak harus terburu-buru membuat Walid itu selalu mengisi ruang manapun, karena Walid itu juga makhluk ya. Mereka punya jiwa, mereka punya naluri ya, ini yang perlu kita sadari dan perlu kita perhatikan. Ya, kemudian ini alat bantu lagi. Tadi cahaya ya, pencahayaan diperhatikan apakah turun ke bawah itu aksesnya masih bisa dilihat dari atas, itu ya, maksudnya untuk lantai bawahnya itu kita perhitungkan. Dan thank you. Nah ini lengkap ini. Santai ya teman-teman ya. Hawanya panas, harus minum es, mudah-mudahan nggak apa-apa. Kecut aja. Tapi namanya jeruk ya. Ya, pencahayaan perlu diperhatikan. Yang kedua tentang penempatan filter. Kita tarik. Inilah kita tarik, salah satu yang pernah kita bahas, fungsinya untuk pemandu Walid bisa turun ke bawah. Dengan penempatan filter yang benar itu ya, penempatan filter yang benar, yang tepat, yang bisa menunjukkan bahwa di bawah ada ruangan, itu akan membuat Walid mudah turun ke bawah. Makanya ini perlu kita perhatikan penataan filternya. Cara memasang filter bagaimana? Sebenarnya caranya macam-macam ya, tapi prinsipnya filter itu dari ruang putar itu bisa kedengaran ya, bisa kedengaran dari ruang putar di bawah ada suara tariknya. Jadi kalau kita di atas itu kita bisa mendengar suara tarik yang dari bawah. Itu prinsipnya ya, itu settingan. Makanya penempatannya silahkan disesuaikan. Apakah harus menghadap ke LNB ya? Itu tinggal posisi LNB-nya bagaimana? Kalau LNB-nya itu di samping sini, terus ruang putarnya di bawah, kemudian ke belakang sana, itu ya mau menghadap LNB agak susah, nyerong-nyerong kemana-mana ya. Tapi kalau LNB-nya lurus ke sana, itu bisa diarahkan LNB. Untuk yang Twitter bawah, tidak harus menghadap ke LNB ya. Yang penting dari ruang putar itu kedengaran. Hati-hati menyetelnya, tidak boleh juga terlalu kencang. Kalau terlalu kencang nanti terjadi pemantulan di mana-mana. Ya, pemantulan di mana-mana sehingga nanti Walid akan bingung turun ke bawah. Ini mana yang terjadi perlu kita evaluasi, apakah bentuk voidnya atau luas voidnya atau masalah pencahayaan atau masalah filternya. Silakan nanti dicari ya, cari. Nah, ini untuk tipsnya untuk
misalnya mau mendalami ini lagi, silakan teman-teman komentar ya, komentar di apa misalnya kita diskusi di kolom komentar supaya kita bisa memperdalam materi ini. Kalau sampaikan lumayan panjang nih. Ini sampai sini saja sudah berapa menit Mas Agung? 10 menit. 10 menit ya, 10 menit. Nggak usah panjang-panjang saja deh, nanti kita diskusi. Oke ya, teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir ini ya. Pokoknya sukses untuk kita semua dan kita berjumpa lagi di tayangan berikutnya. Simak juga tayangan kami yang lain di apa namanya RBW tata ruang yang berhasil atau apa namanya kemarin judulnya itu ya. Yang pokoknya yang 3 bulan berhasil itu ya. Di link deskripsi. Nah, silakan cek di sana, link deskripsi juga ada. Kami berusaha memberikan yang terbaik buat teman-teman, mudah diikuti berusaha kami ya. Mudah-mudahan juga bisa diterima demikian buat teman-teman. Terima kasih. Salam dari kami di Bumi Barat Sulawesi, Lestari Alam Lestari Walau.